Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena pandemi ini wabahnya semakin banyak. Seperti yang kita ketahui di Jakarta sudah mulai PSBB lagi. Jadi saya harap ketika kalian pergi keluar rumah tetap memakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, jaga kesehatan. Oke anak-anak, Mem di sini mau mengulang materi bab pewarisan sifat ya, karena kemarin belum saya jelaskan, jadi di sini saya jelaskan. Jadi kemarin belum maksimal. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya kita belajar pewarisan sifat? Pentingnya kita belajar ini adalah untuk mengetahui bagaimana keturunan yang terjadi ketika laki-laki dan perempuan menikah, keturunan yang terbentuk itu apa. Ketika kalian ingin bertanam, misalkan mau menyambung apel dengan jeruk jadi disambung jadi satu, itu kan nanti keturunannya bagaimana. Oh, saya kepingin melon disambung dengan mentimun, nanti keturunannya bagaimana. Tidak hanya pada tanaman tetapi pada manusia dan hewan. Kamu misalkan mau menjadi peternak hewan, kucing Anggora, saya punya pejantan tangguh dan betina tangguh, mau saya kawinkan, nanti keturunannya bagaimana. Jadi untuk mengetahui sifat-sifat keturunan pada makhluk hidup ketika terjadi perkawinan dan kemungkinan anak-anak yang terbentuk ya jumlahnya. Oke, sekarang pewarisan sifat itu sebenarnya ada dua, ada monohibrida dan dihibrida. Mono itu satu sifat beda, dihibrida itu dua sifat beda. Ya, satu sifat itu misalkan kucingnya hanya berbulu lebat saja atau rambutnya hanya keriting. Jadi hanya satu sifat. Ya, sekarang kalau dihibrida itu dua sifat beda. Jadi ada dua sifatnya, yaitu misalkan rambut panjang keriting warna merah, misalkan seperti itu ya. Jadi anak-anak, sekarang saya berikan contoh cara menghitung pewarisan sifat monohibrida dan dihibrida ya. Kita kasih coba, sekarang saya punya sebuah soal contoh monohibrida ya. Kucing ekor panjang disilangkan dengan kucing ekor pendek resesif. Tentukan keturunan F1 dan F2-nya. Kamu perhatikan di sini, kucing ekor panjang. Jadi sifatnya di sini hanya satu, yaitu hanya ekor panjang. Disilangkan dengan kucing ekor pendek. Tentunya kalau di sini ada keterangan di soal kucing ekor pendek di sini resesif. Ingat, resesif itu adalah yang dilemahkan, sifat yang kalah, sifat yang tertindas. Kalau saya katakan, maka yang panjang ini dominan. Ya, kalau di sini ada kata-kata resesif, maka lawannya adalah dominan. Kalau di sini resesif berarti hurufnya kecil-kecil, genotipnya berarti yang dominan genotipnya adalah besar-besar dan homozigot. Misal, kita jawab ya. Jadi anak-anak, misalkan saya umpamakan ekor panjang ini dengan parental genotipnya P besar karena dominan. Disilangkan dengan yang resesif, tentu resesif berarti genotip homozigotnya P kecil. Kemudian kita tentukan gamet. Gamet itu jika dia sudah dipisahkan, kita pisah P besar, P kecil. Kemudian kita silangkan ya, P besar sama P kecil. Jadi P besar, P kecil, kita silangkan kembali P besar, P kecil, kita silangkan kembali P besar, P kecil, kembali P besar, P kecil. Jadi anaknya ada 4, berarti ini filial pertama, anak pertama dengan genotip yang tidak tampak. Genotipnya ada P besar, P kecil, P besar, P kecil. P besar, P kecil. Sehingga jadi semua ada perbandingan 1, 2,
1. Perbandingannya 1, 2, 1. Fenotipnya, fenotip yang tampak ini karena yang dominan adalah yang panjang, maka yang besar ini adalah, berarti ini adalah panjang. Ini panjang. Ini panjang. Ini panjang. Berarti 100% kucing ekor panjang. Jadi ini perbandingan genotip sama fenotipnya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah F2, maka kita cari F2-nya. F1 ini dijadikan P2. Kamu ambil salah satu ini. Berarti P besar, P kecil, kawin P besar, P kecil. Kita ambil gametnya. Ya. P besar, P kecil, P besar, P kecil. Kita kawinkan. Jadi P besar, P besar, P besar, P kecil. Ini P besar ya. Ini P besar, P kecil. Ini P kecil, P kecil. Jadi genotipnya P besarnya ada berapa? 1. P besar P kecil ada berapa? 2. P kecil ada berapa? 1. Berarti 1, 2, 1. Kalau dijadikan persentase, maka 1/4 dikalikan 100%. Jadi 25%, 50%, dan 25%. Ini, sedangkan fenotipnya kita lihat di sini P besar miliknya panjang, berarti panjang. Kemudian P besar P kecil berarti panjang. P kecil berarti pendek. Maka perbandingannya adalah 3:1. Baiklah anak-anak, itu tadi cara menghitung pewarisan sifat, yaitu monohibrida. Sekarang yang kita selesaikan adalah contoh dihibrida. Ya, kita selesaikan soal contoh dihibrida. Yang dihibrida. Ayam janggar hitam paruh panjang, berarti sifatnya adalah janggar hitam paruh panjang. Dominan disilangkan dengan ayam janggar putih paruh pendek. Berarti secara otomatis jika soalnya di sini ada kata-kata dominan, maka lawannya adalah resesif. Ya, sekarang kita coba. Ayam janggar hitam paruh panjang janggar hitam ini saya umpamakan. Janggar hitam paruh panjang. Kita coba ya. Paruh panjang. Saya umpamakan J besar, P besar, harus berpasangan ya, karena alel harus berpasangan. Kemudian resesifnya berarti janggar putih paruh pendek, itu tentu lawannya berarti huruf kecil. J kecil, P kecil. Maka kita silangkan P1 J besar, P besar, kawin dengan J kecil, P kecil. Kita tentukan gametnya. Gametnya karena ini dihibrida, maka gamet yang terbentuk adalah 4 gamet. Bukan 2 gamet, tapi 4 gamet yang berpasangan. Yaitu, kita kawin silang seperti matematika. J besar, P besar, kamu kawinkan di sini. J besar, P besar. Kemudian kawinkan lagi ini dengan yang ini. J besar, P besar. Kawinkan lagi dengan ini. J besar, P besar. Ini dengan ini. J besar, P besar. Kemudian yang ini sama. J kecil kawin P kecil. Dengan sesamanya dulu. Kemudian sama. J kecil, P kecil. Ini sama. J kecil, P kecil. Ini J kecil, P kecil. Karena ini dihibrida anak-anak, maka kan ini banyak terbentuk 4 gamet. Jadi nanti terbentuk 16 anak dengan genotip yang berbeda ya. Jadi kamu silangkan ini. Nah, J besar, P kecil, P kecil. Jangan ditulis J besar, P besar,
J kecil P kecil salah, tapi nulisnya adalah berpasangan karena alel itu berpasangan, yaitu J besar J kecil, P besar P kecil. Karena ini gametnya semuanya sama, maka tidak usah disilangkan semua karena kan sama semua 100% dengan genotip J besar J kecil, P besar P kecil. Tentu ini 100% jengger hitam, paruh panjang. Ini adalah F1. Karena yang ditanyakan adalah F2 anak-anak, maka kawinkan anaknya sesamanya, yaitu P besar P kecil, J besar J kecil, P besar P kecil, kawin J besar J kecil, P besar P kecil. Nah, jika seperti ini, maka dibuatlah tabel anak-anak. Nah, tabel sebanyak 16 kotak. Nah, ya. Nah, kamu buat tabel. Ya. Kamu buat tabel. Berarti di sini karena ini terbentuk 4 gamet, caranya tadi disilang-silangkan, berarti ini kawin ini jadi J besar P besar, ini kawin ini J besar P kecil, ini kawin ini J kecil P besar, ini kawin ini J kecil P kecil. Ya, karena ini sama maka sama J besar P besar, J besar P kecil, J kecil P besar, J kecil P kecil. Ya. Jadi terbentuk tabel. Dengan seperti ini maka kamu silangkan ini dikawin ini J besar P besar, P besar. Ini dikawin ini J besar P besar P kecil. Ini dikawin ini J besar J kecil, P besar P besar. Nah, anak-anak, ini yang saya jelaskan tentang dihibrida. Tugas kalian adalah melanjutkan kotak ini, kotak persilangan yang saya tulis ini, lanjutkan sampai ketemu keturunan F2-nya, perbandingan genotip dan fenotipnya. Tadi kan sudah saya kasih contoh anak-anak. Ini cara menyilangkannya. Sekarang meminta lanjutkan, cari ketemukan anaknya, fenotip dan genotipnya. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Mem tentang pewarisan sifat. Kalian harus memahami ini karena ini akan selalu keluar di ujian. Meskipun tidak ada UNAS anak-anak, tetapi ada AKM penggantinya, analisis kompetensi. Jadi kalian ini ada AKM nanti. Jadi silakan hasilnya ini kamu tulis di buku, tulis hasilnya, kamu foto dan kamu kirimkan ke Mem. Paling lambat jam, karena ini gampang, paling lambat jam 5. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Mem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.